Pemirsa, pada akhir tahun 2022 ini pemerintah berencana mencabut aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang mengacu pada makin menurunnya angka kasus COVID-19 di Indonesia. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan selama tidak ada lagi aturan PPKM di tengah masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman. Pak Diki, kalau berbicara soal wacana penghentian aturan PPKM, apa sebetulnya yang perlu untuk segera dilakukan baik oleh pemerintah maupun juga warga selama masa transisi jelang penghentian PPKM ini? Pertama dan sangat penting adalah modal imunitas ya, dengan mempercepat cakupan vaksinasi khususnya booster, termasuk vaksinasi primer pada kelompok yang belum menerima seperti anak atau anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, ini yang harus dikejar ya, karena cakupannya sekali lagi kalau bicara vaksinasi primer kita itu belum dalam level yang ideal ya atau memadai, yang harusnya di atas 85%. Nah, saat ini masih 70% pun masih kurang-kurang sedikit. Nah, apalagi kalau bicara vaksinasi booster kedua saja itu untuk lansia itu belum sampai lebih dari 1,5% pun belum. Ini kan sangat rawan. Nah, ini yang harus dikejar. Selain itu, sebagaimana juga tadi sebelum ini kita lihat di masyarakat, di transportasi umum, bahwa kebiasaan yang disebut dengan new normal ya, new normal atau kebiasaan baru yang sebetulnya perilaku hidup bersih sehat ini, termasuk dalam hal ini kebiasaan memakai masker, ini bukan hanya terkait COVID saja, yang artinya berkaitan dengan polusi lah, dengan potensi patogen yang ada di udara lainnya, ini saja kan belum terbangun ya. Artinya ini yang harus dikejar. Jadi PPKM itu sebetulnya kesempatan ketika diberlakukan, kesempatan untuk memperkuat sistem kesehatan, membangun literasi kesehatan, sehingga ketika dicabut harusnya pemerintah sudah bisa membuat masyarakat ini satu, memiliki kemampuan risiko ya, menilai risiko sendiri bahwa oh, kapan saya bisa pergi ke satu tempat, kapan saya harus memakai masker dan lain sebagainya. Ini yang masih belum terbangun ya, karena strategi komunikasi risiko sendiri yang dipakai pemerintah masih lemah. Nah, ini yang tentunya harus diingat sebagai catatan ketika ini akan dicabutnya. Karena kalau tidak, ingat ini masih bersirkulasi subvarian yang baru, dan juga bekal imunitas yang pada kelompok rawan ini masih ada, sehingga mereka ini yang akan tetap memerlukan dan menjadi beban di fasilitas kesehatan meskipun jauh-jauh lebih sedikit. Ya, Pak Diki, tapi sinyal untuk penghentian pemberlakuan PPKM ini datang langsung dari Presiden Jokowi yang wacananya akan mulai diberlakukan pada Januari 2023. Jadi kalau Anda melihat indikator-indikator yang tadi sudah Anda sebutkan, bisa dikatakankah bahwa Indonesia belum layak untuk mencabut PPKM itu? Sebetulnya kalau disebut layak ya belum, jelas belum ya. Karena gini, keinginan ya, pernyataan politik atau keinginan politik dengan kondisi realita yang ada di lapangan tentu tidak selalu sejalan dan bisa berbeda gitu. Dan sekali lagi bicara pengendalian pandemi ini juga tidak bisa hanya melihat konteks Jakarta, Jawa saja. Tidak bisa hanya melihat modal imunitas yang di Pulau Jawa saja. Bagaimana di pulau lain, juga tidak bisa hanya melihat kondisi dalam negeri. China sekarang dalam situasi krisis. Ya, ini juga bahkan menuntut negara-negara di seputar China ini sekarang meningkatkan bahkan level kewaspadaannya. Nah, kita ini meskipun katakanlah bukan tetangganya banget, tapi kan arus ya aktivitas dua negara ini kan sangat tinggi. Jadi ini yang harus menjadi catatan, bahwa setelah Nataru, saya selalu mengatakan kita lihat dulu sampai Natarunya, karena kan resminya status PPKM ini kan sampai 9 Januari. Setelah 9 Januari, saya kira kita bisa lah menghitung kembali ya, analisa risiko kondisi yang ada. Selain, jangan lupakan kita lihat bagaimana potensi yang ada di China gitu. Jadi nanti begitu ini PPKM diambil, ingat tadi pesan tadi bahwa ini masih banyak PR kan, termasuk bicara literasi, bagaimana masalah masker dan lain sebagainya, termasuk fasilitas umum ini bagaimana. Jadi jangan sampai begitu PPKM dicabut dianggap semua sudah aman. Oh, itu celaka besar, dan ini yang
bukan hanya bicara COVID, soalnya ini kan bicara juga bagaimana kita mengambil pelajaran dari pandemi ini untuk mencegah adanya potensi sebaran virus yang lain. Jadi kalau ada nanti wabah pandemi lain 5-10 tahun lagi, kita sudah punya sistem yang jauh lebih kuat, baik itu di fasilitas umum maupun di sistem kesehatan. Mhm. Potensi penularan COVID-19 dari luar seperti dari China tadi yang Anda sebutkan, bagaimana juga dengan potensi pasca libur Nataru? Nah ini kan juga sudah dilonggarkan, mereka sudah mulai diperbolehkan untuk merayakan Natal maupun juga berlibur di akhir tahun ini. Nah apakah potensinya juga perlu untuk dikaji kembali jika memang ingin melakukan penghentian PPKM nantinya pada setelah 9 Januari 2023, Pak Diki? Nah itu betul sekali Vera. Jadi kita harus lihat ya bagaimanapun di kelompok masyarakat kita ini masih ada kelompok yang rawan ya. Meskipun jumlahnya tidak sebesar seperti katakanlah waktu Delta. Itu karena dua hal. Karena pertama tentu modal imunitas yang sudah jauh lebih baik untuk lansia dan komorbid dan kelompok risiko lainnya. Kedua, jumlah mereka yang rawan ini sudah lebih sedikit. Dalam artian sebagian besar di antara mereka sudah wafat. Jadi ini kan sebetulnya sesuatu yang memprihatinkan ya, sesuatu yang ya kita harusnya tidak menganggap ini sebagai keberhasilan, ini tragedi ya. Nah, Baik. artinya kita harus lindungi yang sisa ini ya dengan cara kita lihat nanti setelah masa Nataru ini dengan libur Natal ini dengan kurang lebih 40 juta yang bergerak ini kan sebagian besar di antaranya kan belum punya proteksi booster nih dengan beredarnya subvarian yang punya kemampuan menginfeksi ulang dan juga menembus barikade proteksi, tentu ini satu hal yang tetap harus kita cermati. Jadi sekali lagi menurut saya politik kesehatan yang diambil itu harus sejalan dengan data realita yang ada. Karena kita tahu kalau bicara angka, kesakitan, kematian, itu kan di tengah data kita yang juga sebagaimana negara secara umum di dunia saat ini menurun testingnya. Nah, ini tentu sekali lagi saya sangat menyarankan bersabar karena sekali lagi Indonesia sudah on the track, kita sudah baik, iya, kita sudah modal imunitas kita sudah cukup memadai ya walaupun masih Baik. ada PR tadi dan kemudian garis finish ini sebetulnya udah kelihatan tapi kan belum dicapai. Jadi jangan sampai kita mengibarkan bendera kemenangan sebelum mencapai garis finish ini yang sangat rawan. Baik, masih ada banyak PR termasuk vaksinasi primer dan juga vaksinasi booster, juga bagaimana untuk bisa lebih mengkaji nanti setelah pasca libur Nataru ini apakah potensi kenaikan angka kasus ini juga menjadi salah satu pertimbangan dan indikator untuk penghentian PPKM. Terima kasih Pak Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.